Halo bro, gimana kabarnya? Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang saya bahas weddingan pakai XT200 Fujifilm. Untuk yang belum nonton bisa klik tuh yang nongol di sana apa sana ya, nanti cek aja tuh. Atau di deskripsi nanti saya taruh yang belum nonton. Nah, jadi awal-awal beli sesuai yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya, saya beli kamera itu paketan dengan lensa kit. Jadi saya dulu weddingan ya cuman ini bawa lensa satu ini, lensa kit ini. Menurut saya lensa kit ini paling tajam ya, paling jos lah di antara lensa kit yang pernah saya coba gitu. Saya dulu kan pakai Canon EOS M3, jadi menurut saya tajaman ini sih, secara kualitas tajaman ini, secara stabilizer tajaman bagusan ini gitu. Lensa ini cukup tajam ya. Jadi bahkan untuk di focal length termaksimalnya ini maksimal di 45 mm APS-C itu masih cukup tajam. Jadi pede lah untuk pakai lensa ini gitu. Untuk masalah tajam-tajaman pede gitu. Tapi kalau untuk bokeh-bokehan ya jauh lah, karena ya memang lensa kit, ngarepin apa sih bokehnya gitu. Lensa ini juga punya motor fokus ya bro. Jadi ini sistemnya bukan diputer gitu. Dia kalau mau ngezoom cukup di seret dikit gini dia maju sendiri, atau kalau zoom outnya diputer dikit gini dia mundur sendiri. Jadi dia sistem zoomnya pakai motor zoom kayak camcorder gitu. Nah, kita nggak secara mekanik muter gitu kan. Kalau lensa biasa kita puter gini dia langsung maju. Kalau ini nggak bisa, ya mentok segini doang, tapi barelnya yang maju karena ada motornya di dalam. Udah persis kayak pakai camcorder atau handycam gitu, jadi dia maju sendiri ya, karena memang peruntukannya ini untuk vlogger gitu, untuk vlogger dan traveler. Jadi cocok sih pakai lensa kayak gini. Jadi kalau mau bikin video ngevlog gitu kan udah ala-ala pakai apa ya, yang zoomnya bisa halus gitu. Nah, ini diputer dikit gini dia majunya pelan gitu. Tapi kalau kita puterin sampai mentok kayak gini, dia majunya cepat seret gitu. Jadi motor fokusnya tuh bisa menyesuaikan tingkat seberapa kita muter gitu. Dia tahu gitu, kita muter dikit dia majunya pelan-pelan, kita muternya banyak dia majunya juga cepat. Terus di lensa ini juga udah ada OIS tuh stabilizer lah, bahasa gampangnya stabilizernya punya Fuji itu namanya OIS. Jadi dia kalau kita pakai buat foto, ya apalagi foto, video aja berasa, apalagi buat foto lebih berasa lagi. Jadi kita kalau di fitur XT200 kan ada fitur digital gimbal, bukan digital gimbal, yang pertama digital stabilizer. Terus yang lebih ekstrim lagi itu kan digital gimbal, cuman saya nggak pernah pakai sih digital gimbalnya, menurut saya jelek gitu. Saya biasanya pakai digital stabilizer di kameranya, aktifin, terus pakai lensa kit ini udah ada OIS-nya, jadi berasa dapat stabilizer 2 kali tanpa gimbal gitu. Untuk yang penasaran gimana hasilnya, saya pernah bikin video XT200 plus lensa kit ini tanpa gimbal sama sekali, handheld, pegang tangan ya, ala-ala sinematik lah. Bisa cek videonya di atas atau di deskripsi ya, yang mau lihat hasilnya kayak apa, seberapa stabil gitu. Cuman balik lagi ya bro, sestabil-stabilnya IBIS, bukan IBIS kalau di Fuji, OIS ya nggak bisa lah ngalahin gimbal. Jadi tetap aja kita harus atur napas pas megangnya, kita agak tahan napas dikit atau napasnya dipelanin. Kalau pakai gimbal mah kita bisa sambil loncat-loncat, videonya tetap aman gitu kan. Cuman ini OIS aja gitu, nolong tapi ya nggak signifikan, cuman lumayan gitu. Nah, masalah autofocus ini meskipun kit ini nggak bisa diremehin ya, ini cukup kenceng, bahkan menurut saya lebih cepat daripada si XC35 mili, terutama untuk video ya. Untuk video lebih berasa tuh, ini lensa lebih satset gitu loh autofokusnya. Entah karena memang teknologi motornya lebih bagus, atau memang karena ini lensa kit yang bukaannya kecil gitu kan. Kalau deep of field-nya kecil, otomatis kan fokusnya lebih gampang gitu nyari. Sedangkan kalau yang 35 kan dalam gitu kan, pakai nyari gitu, mana yang fokus, mana yang mau dibokeh gitu kan ya. Tapi kalau untuk sekelas ngevlog seperti yang dirancang Fuji ini untuk ngevlog ya cocok banget gitu.
autofokusnya nggak lele cepet, terus bisa motor autofokus ya, kurang apa gitu. Ini mantep sih kalau untuk ngevlog dan video-video ringan, mantep banget udah. Nah, jadi sekian dulu pengalaman saya pakai lensa ini. Ini no endorse, murni dari testimoni pribadi. Semoga membantu buat teman-teman yang lagi galau mau beli lensa apaan, budgetnya nggak banyak, cari yang murah ya mungkin ini XT200 dengan lensa kitnya. Mungkin sekarang udah 9 juta berapa ya, dulu saya beli 9, hampir 10 sih dulu beli. Tapi kalau sekarang harusnya sudah turun ya, karena ini kamera keluaran tahun 2019 atau 2020 gitu, udah cukup lama. Oke, sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.